diputuskan kabarnya oleh Presiden Prabowo yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Pak Purbaya bahwa pertama adalah dihapusnya tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri. Gak usah khawatir, segera diurus ya Besti. November akan dimulai. Jadi meskipun nunggak iuran BPJS-nya bukan berarti tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Catat. Assalamualaikum Besti-Besti, love Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita, jaminan sosial untuk rakyat. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi aku pernah cerita bagaimana aku memperjuangkan lahirnya undang-undang BPJS itu nggak gampang. Tapi aku tetap berusaha keras meskipun saat itu aku dalam keadaan hamil mengandung anak kembarku. Terima kasih untuk kehadiran Anda semua. Kita telah jalan berpanas-panasan menunjukkan bukti bahwa rakyat Indonesia menginginkan adanya jaminan kesehatan seumur hidup. Betul. Membuktikan bahwa kita membutuhkan jaminan kecelakaan kerja, membutuhkan jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Karena ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh ada lagi rakyat ditolak dari rumah sakit. Dan Alhamdulillah 28 Oktober 2011 akhirnya Undang-Undang BPJS disahkan di paripurna DPR RI. Dan sejak itulah lahir dijalankannya dua badan penyelenggara, BPJS Kesehatan untuk jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan, pensiun, hari tua, dan kematian. Nah Besti, aku akan mulai dengan BPJS Kesehatan dulu ya, karena ada isu penting yang sedang aku suarakan. Sebelumnya, ini aku juga akan spill bahwa beberapa waktu lalu ketika Besti-Besti kita memberikan aspirasinya 17+8 kepada DPR RI, itu kemudian aku minta ditambahkan. Singkat cerita adalah aku minta kita semua dukung untuk Viral for Justice, tolak kenaikan iuran BPJS. Nih ceritanya. Saya sedang bekerja keras untuk mengungkap adanya indikasi data BPS yang kemudian menjadi acuan juga bagi penerima bantuan iuran yang kemudian malah iurannya akan dinaikkan begitu. Dan ini menjadi penting diketahui oleh publik karena juga berpengaruh juga terhadap para pekerja online semua. Buat kamu juga berpengaruh dan kita harus menolak. Kenapa kita harus menolak? Selama belum ada data yang benar, tidak ada alasan menaikkan iuran. Nah, BPJS Kesehatan itu sumber anggarannya terbagi menjadi beberapa. Pertama adalah untuk para pekerja. Pekerja ini ada pekerja yang kemudian pekerja informal lalu menjadi peserta mandiri. Ada juga yang merupakan pekerja dalam hubungan kerja. Namun ada juga mereka para penerima bantuan iuran. Siapakah mereka? Mereka adalah mereka yang miskin dan tidak mampu yang kemudian anggarannya ditanggung oleh negara. 2025 ada 96 juta orang kurang lebih, tapi ternyata masih ada yang dibebankan ke APBD. 2025 mencapai kurang lebih 46 juta orang. Totalnya artinya dikategorikan 49,77% warga Indonesia miskin. Benarkah data itu? Oh, kita hitung lagi. Saat menerima aspirasi masyarakat tentang 17+8 dan aku minta ditambahkan tolak kenaikan iuran BPJS, saat itu aku ditemani kita bersama menerima aspirasi bersama Bang Andre Rosiade dan juga Bang Kawendra, ini besti-besti aku. Lalu kemudian itu disampaikan ke pimpinan DPR RI dan pimpinan DPR RI alhamdulillah menyampaikannya ke presiden kita, Presiden Prabowo Subianto. Kalau iuran BPJS naik, itu kan juga artinya membebani bukan hanya pekerja, tapi juga pemberi kerja. Padahal kondisi ekonomi kita sedang butuh effort perjuangan bareng-bareng untuk kemudian masyarakat khususnya bisa pulih ekonominya. Dan alhamdulillah Menteri Keuangan yang baru, Kang Purbaya, alhamdulillah. Terima kasih loh Kang Purbaya yang sudah memberikan respon positif. Aku seneng banget dengernya karena aku yakin kebijakan itu juga bukan hanya berdasarkan akal sehat. Akal sehat juga harus memberikan ruang keadilan adanya di sini hati kita dalam memutuskan kebijakan. Singkat cerita, beberapa hari lalu, alhamdulillah, ini menjadi kado penting peringatan lahirnya Undang-Undang BPJS pada paripurna DPR RI 14 tahun lalu. Ya, alhamdulillah kita beri dukungan, kita awasi bersama, diputuskan kabarnya oleh Presiden Prabowo yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Pak Purbaya bahwa pertama adalah dihapusnya tunggakan
iuran BPJS Kesehatan. Bagi peserta mandiri ini sudah disampaikan juga penjelasannya oleh Dirut BPJS Kesehatan Pak Prof. Ali Gufron bahwa beralih mereka yang mandiri dan nunggak itu ke penerima bantuan iuran. Kurang lebih sekitar 23 juta orang kalau aku tidak salah. Dan hutangnya diputihkan. Gak usah khawatir, segera diurus ya Besti. November akan dimulai. Jadi meskipun nunggak iuran BPJS-nya bukan berarti tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Catat. Yang juga penting adalah alhamdulillah perjuangan kita bersama Bang Andre, Bang Kawendra, dan semuanya Komisi 9 DPR RI. Terima kasih untuk perjuangan kita bersama. Telah disampaikan oleh Kang Purbaya bahwa tidak ada kenaikan iuran BPJS sampai kapan? Sampai setidaknya pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai di angka 6%. Kalau belum itu terjadi, maka Menteri Keuangan kita mengatakan jangan utak-atik iuran BPJS. Makasih banget ya Allah, adem banget dengernya. Terima kasih Pak Presiden Prabowo, terima kasih Menteri Keuangan Pak Purbaya. Mudah-mudahan segala kebijakan yang baik terus dilahirkan dan masyarakat Indonesia berikan support, berikan doanya, berikan dukungan untuk semuanya agar jaminan sosial diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada kesejahteraan sosial tanpa sistem jaminan sosial yang adil. Berkah, barokah, barakallah semuanya. Pak Prabowo, Pak Purbaya, terima kasih. Dan Komisi 9 DPR RI, besti-bestiku pimpinan DPR RI tentu saja dan seluruh rakyat Indonesia, kita kawal kebijakan ini, tolak kenaikan iuran BPJS, alihkan peserta mandiri yang tidak mampu menjadi penerima bantuan iuran. Juga mereka yang terkena PHK, segera datanya diurus karena mereka sudah tidak lagi dalam ikatan kerja yang iuran kesehatannya ditanggung oleh pemberi kerja. Ini juga berdasarkan undang-undang harus menjadi penerima bantuan iuran. Tetap bersuara, tetap berjuang, never give up Indonesia. Salam sopan Indonesia. Muah.